Mohon izin, selamat pagi semuanya. Saya ngambil waktu tidak lama, kurang lebih 15 menit. Kemarin saya menghadap, waktu hari Jumat saya menghadap Komandan Brigif untuk meminta waktu hari ini untuk memberikan penyuluhan hukum. Karena kurang lebih sudah 3 bulan saya di sini, saya belum pernah melakukan itu. Sekalian juga untuk memenuhi tuntutan dari satuan atas, dari Disum Kormar, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit di jajarannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, karena saya tahu banyak yang, terutama yang muda-muda, banyak yang mungkin belum kenal saya. Saya adalah warga baru di sini, warga baru stok lama. Setelah kurang lebih 18 tahun saya meninggalkan Brigif ini, sekarang saya kembali sebagai Pakum Brigif. Nama saya Sarifudin Lasya, pangkat Letnan 2 Marinir, NRP 22951-P. Saya mantan Diktukpa Angkatan 47 tahun 2017-2018. Saya bintaranya 94. Saya lahir di Kompi Afrika Batalion Infanteri 2 Marinir. Dari tahun 2000 saya masuk sampai dengan 2005. Kemudian di 2005 saya mutasi ke Sintal Kormar sampai dengan saya berangkat Tukpa tahun 2017. Jadi pendidikan militer saya adalah Dikcaba PK Angkatan 18 tahun 99. Kemudian di Tukpa Angkatan 47 tahun 2017-2018. Kemudian pendidikan umum saya sama seperti rekan-rekan, SD, SMP, SMA. Kemudian S1 hukum di UPN Veteran tahun 2013, saya lulus 2017. Kemudian S2 sama di UPN Veteran juga, angkatan tahun 2020. Insya Allah bulan depan saya sudah wisuda. Saya sudah dinyatakan lulus, tinggal nunggu wisuda di bulan September. Saya pikir itu perkenalan singkat. Nanti sambil berjalan, nanti akan ada kelanjutannya di momen berikutnya. Pada kesempatan yang kali ini, saya tidak akan mengingat keterbatasan waktu, saya tidak akan bercerita tentang, tidak akan membacakan tentang undang-undang, apalagi berbicara tentang pasal demi pasal. Saya tidak akan bicara itu. Saya akan berbicara tentang bagaimana hukum itu bekerja, sehingga masing-masing kita punya satu konsep argumen di kepala kita, bagaimana mencegah diri kita masing-masing dari berbuat pelanggaran. Itu tujuannya untuk hari ini. Untuk lebih lanjutnya akan kita sampaikan nanti di waktu yang berikutnya. Yang pertama saya akan sampaikan tentang permasalahan hukum yang banyak terjadi di TNI umumnya, khususnya di Marinir. Yang pertama yang paling sering kita dengar adalah tindak pidana disersi, kemudian mangkir. Disersi dan mangkir saya simpulkan dalam satu kalimat oleh saya adalah sebagai suatu tindakan kebodohan sebenarnya menurut saya. Karena bersedia menerima tekanan di awal, kita sedemikian rupa berupaya untuk masuk tentara, kemudian kita bersedia menerima tekanan sedemikian rupa pada saat pendidikan dan awal kedinasan, kemudian giliran enaknya kita tinggalkan begitu saja. Kemudian berikutnya adalah asumsi dengan satu kalimat, keengganan untuk menahan nafsu sesaat. Karena barang itu sebenarnya enaknya itu cuman hitungan detik, nggak ada menit itu, hitungan detik. Tapi resikonya adalah untuk rekan-rekan ketahui bahwa tinggal asusila ini, tapi berdasarkan telegram Panglima TNI terakhir, itu saya yakinkan mendapat hukuman tambahan yang paling menakutkan di TNI, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi pikirkan bahwa kesenangan yang hanya sekian detik itu kemudian meluluhlantakkan semua perjuangan kita dari awal.
Ini yang perlu dipikirkan sebelum melakukan tindakan itu. Kemudian yang berikutnya ada lagi kasus di Brigif ini curanmor. Curanmor itu adalah pikiran picik, ingin mendapatkan harta dengan cara yang instan itu, kemudian menghalalkan hak orang lain. Berikutnya adalah memasuki tempat terlarang, kemudian memutuskan untuk mengkonsumsi minuman keras, yang sebenarnya barang itu kalau ada yang mampu menjelaskan manfaatnya sedikit saja, itu satu pertanyaan. Manfaat dari minuman keras itu apa? Ada yang bisa menjelaskan setengahnya saja? Silakan berdiri, saya kasih uang. Manfaat dari minuman itu apa? Saya tidak kasihkan sekarang, menghadap saya ada yang berdiri, saya ambilkan 500.000, saya kasih setengahnya saja. Tidak ada. Jadi keputusan untuk masuk tempat hiburan malam dan mengkonsumsi minuman keras dengan akibat yang sangat besar sebenarnya buat kedinasan, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian narkoba sama, bagi pengguna itu sama dengan miras itu. Kemudian bagi pengedar, keikhlasan untuk merusak generasi bangsa demi mengambil keuntungan pribadi, itu kata kuncinya. Berikutnya adalah nikah siri. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa nikah siri itu tidak ada dalam militer. Nikah siri dalam militer itu asusila, dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap nikah siri itu namanya penganiayaan. Tidak dikenal nikah siri di militer. Kemudian penyalahgunaan media sosial, medsos, itu tindakan-tindakan iseng yang kemudian berakibat hukum, berakibat kepada karir kita di kedinasan. Kemudian yang terakhir adalah judi online. Judi online itu sebuah kebodohan yang dipelihara menurut saya, karena bayangkan kita bekerja peng-pengan, berjemur di lapangan ini, gaji yang sedemikian rupa terbatas yang kita terima tiap bulan, kemudian kita ikhlaskan untuk berhubungan dengan orang-orang di dunia maya, di mana orang-orangnya juga maya gitu. Begitu terjadi penipuan dan segala macam, mau nyari kemana dengan keterbatasan keilmuan kita tentang IT. Kemudian prinsip-prinsip yang perlu rekan-rekan ketahui dalam hukum. Ada asas hukum yang mengatakan bahwa fiksi atau fikti atau fiksi, yaitu semua orang dianggap mengerti hukum. Jadi Anda baca tidak baca, Anda dianggap mengerti. Jadi undang-undang itu semenjak diterbitkan, semua warga negara dianggap mengerti tentang itu. Kemudian ketidaktahuan, begitu Anda terjerat kasus hukum, ketidaktahuan Anda tentang undang-undang tidak kemudian menjadi alasan pemaaf. Oh, saya maafkan karena ternyata Anda belum baca gitu. Tidak ada cerita itu. Hukumannya orang bagi yang baca, orang yang memperhatikan. Sekarang saya berbicara dengan yang tidak memperhatikan, terjerat kasus hukum, hukumannya sama. Kalimat belum baca atau sudah baca tidak menjadi kemudian alasan pemaaf. Berikutnya saya ingin menyampaikan pesan Komandan Brigif ketika saya menghadap beliau hari Jumat kemarin, meminta waktu hari ini, karena basicnya beliau adalah manajemen. Kemudian beliau berpesan agar disampaikan ke rekan-rekan prajurit bahwa dalam manajemen itu ada namanya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pemikiran untuk mengantisipasi sesuatu kemungkinan terburuk sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Jadi kemungkinan terburuknya sudah dipikirkan, dan memang logikanya sedemikian bagi orang yang waras, bagi orang yang
sehat akalnya, tidak hanya menurutkan nafsu saat. Kemudian saya berikan contoh kasus tentang kegagal pahaman kita atau kelalaian kita untuk berpikir tentang manajemen risiko itu. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang minuman keras. Minuman keras itu jelas tidak ada manfaatnya, tapi justru mudaratnya yang banyak. Mabok, kemungkinan kena gaktif, atau kemungkinan pulang dalam keadaan mabuk, celaka di jalan. Jadi untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kemudian kita siap menerima satu risiko yang luar biasa. Yang pertama, kemudian diinterogasi berhari-hari oleh staf intelijen. Berikutnya, meringkuk di sel tahanan berhari-hari. Ingat, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Orang masuk tempat hiburan, pasti argumennya adalah mencari hiburan. Orang mencari hiburan itu adalah orang yang ingin melepaskan kepenatan. Jadi melepaskan sedikit beban ini. Beban ini dilupakan sesaat, kemudian mencari sesuatu yang lain. Ketika prajurit sekalian, rekan-rekan prajurit sekalian, memutuskan untuk masuk tempat hiburan malam dan minum minuman keras untuk melepaskan kepenatan tadi ini, berarti rekan-rekan semua sedang memutuskan untuk melupakan permasalahan sesaat dan melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang bahkan lebih besar. Artinya lagi bahwa kita sedang memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan kita lebih buruk daripada pegadaian. Karena pegadaian saja menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi kita ingin menyelesaikan masalah dengan menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Kurang lebihnya adalah itu. Terakhir, jadi sejatinya seorang manusia sebelum berbuat harusnya diperhitungkan manfaat sama mudaratnya. Sebesar apa manfaat yang kemungkinan saya dapatkan dan sebesar mana mudarat yang kemungkinan saya dapatkan. Seharusnya sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan apapun, seharusnya manfaat diperhitungkan lebih besar daripada mudarat, daripada ketidakmanfaatan yang didapatkan. Baru kemudian memutuskan untuk melakukan suatu tindakan. Karena bagi saya, seseorang yang dengan sadar memutuskan untuk melakukan satu tindakan yang jelas-jelas disadari tidak ada manfaatnya, tidak ada kalimat lain untuk menyebut orang itu yang lebih pantas selain bodoh atau goblok. Saya yakin rekan-rekan bukan bagian dari orang yang memantaskan itu. Jadi paling akhir, mari belajar berpikir, belajar cerdas. Jadi jangan hanya, tidak usah berpikir tentang bangsa dan negara ini terlalu jauh. Pikirkan saja bagaimana memperbaiki diri kita masing-masing. Karena ketika masing-masing kita berpikir untuk memperbaiki diri kita masing-masing, maka dengan sendirinya lingkungan kita itu akan menjadi baik, satuan kita akan menjadi baik, kemudian Korps Marinir TNI akan menjadi baik, dan seketika itu juga kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang berpikir keras untuk memperbaiki negeri ini. Demikian untuk secara rinci tentang kasus demi kasus akan kita bahas di lain waktu, mungkin yang seharusnya di ruangan, jangan panas-panasan seperti ini, karena saya yakin
akan berefek ke psikologinya kalau di lapangan terlalu lama. Saya pikir demikian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silakan dilanjut dengan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.